Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya dengan Nurse Doni Mahendra. Saat ini saya sebagai dosen Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Kemudian pada saat ini saya akan membuat video pembelajaran yang disusun sebagai bagian dari proses pembelajaran sekaligus sebagai salah satu syarat dalam pengurusan sertifikasi dosen. Nah, pada pertemuan kali ini, sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, saya akan menjelaskan terkait dengan bantuan hidup dasar, di mana dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat, bantuan hidup dasar merupakan hal yang sangat penting diketahui oleh seluruh mahasiswa. Ini akan menjadi dasar dalam memberikan pertolongan pada saat mahasiswa nanti akan turun dan praktek di rumah sakit. Nah, harapan saya setelah pembuatan video ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa dan untuk perkembangan dunia kesehatan, terutama keperawatan. Saya akan mengajarkan tentang bantuan hidup dasar di pertemuan keempat dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali ya mata kuliah keperawatan gawat darurat. Di mana kemarin kita minggu lalu sudah pertemuan yang ketiga. Hari ini kita pertemuan yang keempat. Untuk topik pada pertemuan keempat pada hari ini Bapak akan membawakan materi dengan topik BHD atau bantuan hidup dasar ya. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan ya bagaimana konsep, kemudian bagaimana prinsip dan tujuan dari bantuan hidup dasar. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas nanti pada pertemuan ini. Yang pertama itu adalah prinsip gawat darurat, kemudian aspek legalnya seperti apa ya untuk pada saat kita akan melakukan BHD, kemudian definisi, prinsip, dan tujuan BHD, dan yang terakhir nanti kita akan mencoba ya, Bapak akan jelaskan dulu bagaimana tentang resusitasi jantung paru atau RJP. Kemudian nanti kita akan coba mempraktekkan sedikit ya, sebelum kita nanti akan masuk ke laboratorium gitu ya. Jadi langsung saja kita masuk ke topik yang pertama ya. Pernah dengar kata gawat darurat? Pernah. Kalau dari Carlo, gawat darurat itu yang kayak gimana ya? Situasi yang perlu penanganan cepat. Oke, situasi yang perlu penanganan cepat ya. Kalau kita melihat pasien dalam kondisi gawat darurat, berarti dia butuh pertolongan ya. Kalau kita lihat di sini ya, menurut Permenkes ya, gawat darurat adalah kondisi klinis ya, kondisi klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan untuk mencegah terjadinya kecacatan ya. Jadi kondisi gawat darurat itu adalah kondisi kritis ya. Nah, dari sini kita juga harus mempelajari yang namanya aspek etik dan legal sebelum kita melakukan pertolongan pertama atau sebelum kita memberikan pertolongan kepada pasien ya. Jadi ada undang-undangnya, ada aspek legal dan etik yang harus kita ketahui atau mahasiswa ketahui. Nanti pada saat teman-teman akan praktek di rumah sakit sehingga sudah punya bekal ya, sudah punya dasar yang kuat bagaimana dalam memberikan pertolongan pertama, khususnya nanti kita akan memberikan bantuan hidup dasar. Ya, ini ada undang-undangnya, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 ya, tahun 2023. Ini tentang kesehatan. Nah, di sini di pasal 275 ayat 1 ya. Kita sebagai tenaga medis atau yang akan memberikan pelayanan kesehatan itu wajib ya. Wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam kondisi gawat darurat. Nah, apalagi kita sebagai tenaga medis ya. Kemudian di ayat yang kedua, nah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka atau untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah terjadinya disabilitas seseorang dalam kondisi gawat darurat atau pada saat bencana dikecualikan dari tuntut ganti rugi ya. Jadi kalau kita memberikan pertolongan artinya kita sudah dilindungi dengan hukum ya, secara aspek etis dan ya menurut undang-undang ya.
Kemudian ada juga KUHP baru, ya, ini nomor 1 tahun 2023, ya, bahwa seseorang yang menyaksikan orang lain menghadapi bahaya, maut, atau tidak memberikan pertolongan, kemudian ini juga akan sangat berdampak buruk, ya. Jadi kita bisa dipidana, ya, apalagi kita sebagai petugas kesehatan. Nah, penting ya kita mengetahui aspek etis dan pada saat kita akan melakukan pertolongan pada pasien, ya. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah prinsip, ya. Prinsip utama dalam gawat darurat. Jadi ada istilahnya adalah time saving is life saving. Artinya waktu, ya. Waktu sangat menentukan dalam kita memberikan pertolongan, ya. Kunci utamanya adalah pada saat kapan pertama kali korban itu kita temukan. Jadi kalau sudah lama ya sudah tidak bisa. Atau nanti kita akan belajar yang namanya golden period, ya. Waktunya berapa menit sih? Berapa lama sih kita harus melakukan yang namanya bantuan hidup dasar atau BHD yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, ya. Nah, kejadian gawat darurat ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Artinya bisa terjadi secara tiba-tiba, mendadak, ya. Nah, kalau dilihat dari data, ya, kasus yang paling sering terjadi adalah serangan jantung, ya, atau pasien itu tiba-tiba mengalami henti napas dan henti jantung. Nah, kalau berdasarkan survei kesehatan Indonesia tahun 2023, kematian akibat serangan jantung itu di dunia itu sebesar 77%. Kemudian di Indonesia sebesar 72%. Ini angka yang sangat tinggi, ya. Apalagi nanti pada saat kita akan melakukan praktek klinik di rumah sakit, tentunya kita harus tahu, ya, cara melakukan bantuan hidup dasar. Nah, kemudian WHO, ya, bahwa penyakit jantung ini menjadi penyakit atau penyebab kematian nomor 1 di dunia, ya. Kalau kita sudah dengar kata sakit jantung, itu sudah ada sesuatu yang harus kita warning, ya. Kalau jantung bermasalah berarti akan mengakibatkan terjadinya henti jantung. Itu sangat berbahaya. Kemudian penyakit jantung merupakan penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia, ya. Ini dari Kemenkes tahun 2024 sebanyak 95.068 kasus, ya. Nah, selanjutnya adalah kondisi gawat darurat. Kondisi gawat darurat itu kondisi yang seperti apa? Gitu, ya. Jadi kondisi gawat darurat itu dibedakan menjadi 2. Ada kondisi trauma penyebabnya, kemudian non trauma, ya. Kalau trauma artinya ini terjadi secara langsung, ya. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas. Bisa saja pasien itu tiba-tiba mengalami henti napas, henti jantung, atau kerusakan organ dan pendarahan, ya. Kemudian kalau yang non trauma ini bisa disebabkan oleh apa? Salah satunya adalah penyakit bawaan atau seseorang yang sudah terdiagnosis mengalami suatu penyakit. Salah satunya tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal adalah kondisi pasien dengan sakit jantung, ya. Jadi dia punya resiko tinggi. Nah, non trauma ini juga bisa menyebabkan terjadinya henti napas, henti jantung, dan kerusakan organ, gitu, ya. Kemudian ada 3 hal penting, ya, dalam memberikan atau 3 hal penting dalam kondisi gawat darurat yang harus kita ketahui. Tadi, ya, prinsip apa yang tadi di awal? Time saving is life saving, ya. Kecepatan waktu kali pertama korban ditemukan, ya. Jadi kalau korbannya ditemukan masih dalam kondisi baik, berarti kita juga bisa memberikan pertolongan dengan maksimal, ya. Tapi ada beberapa kasus korban yang kita temukan itu sudah dalam keadaan penurunan kesadaran. Nah, kita lihat kapan waktu kita menemukan korban. Ini akan menjadi kunci utama dalam memberikan atau dalam menolong pasien, ya. Kemudian yang kedua adalah ketepatan dan akurasi pertolongan yang diberikan. Artinya nanti kita akan belajar yang namanya bantuan hidup dasar, ya. Kita akan belajar bagaimana cara menolong pasien dalam kondisi gawat darurat. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pertolongan oleh petugas kesehatan yang kompeten. Artinya nanti ketika teman-teman semua akan praktek di rumah sakit sudah diberikan pembekalan, artinya sudah tahu, ya,
bagaimana cara melakukan pertolongan pertama atau melakukan BHD. Nah, berikutnya di sini ada tentang konsep kematian ya. Jadi ada 2 jenis kematian. Nah, ini akan nyambung tadi dengan waktu pertama kali pasien itu kita temukan. Ada yang namanya mati klinis, ada yang namanya mati biologis. Nah, kalau mati klinis, ini ada golden time-nya, ya, maksimal 5 menit. Artinya, pasien bisa saja mengalami henti napas atau henti jantung, bahkan henti sirkulasi. Tetapi, ini masih bersifat reversible. Artinya, kalau kita cepat menemukan pasien, memberikan pertolongan dengan tepat, kita bisa menyelamatkan pasien. Makanya di sini kalau mati klinis artinya masih bisa kita selamatkan pasiennya. Kemudian yang kedua ada namanya mati biologis ya. Nah, kalau sudah mengalami mati biologis, ini sudah lebih dari 5 menit, artinya tidak ada suplai ke seluruh organ, terutama suplai oksigen ke otak ya. Artinya pasien sudah mengalami penurunan kesadaran. Nah, ini sifatnya sudah reversible, sudah ada nekrosis yang terjadi, sudah ada kematian jaringan. Sehingga pada saat kita menolong pun, ini untuk menyelamatkan kondisi pasien atau mengembalikan pasien ke kondisi semula ini sudah sangat berat ya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Nah, cara mengatasinya tadi ya, salah satu tindakan yang kita lakukan adalah dengan BHD ya, bantuan hidup dasar. Apa yang akan kita lakukan? Yaitu ada istilahnya RJP. Ada yang tahu panjangan dari RJP? Ya, Carlo. Resusitasi jantung paru. Oke, resusitasi jantung paru ya. Jadi kita akan memberikan, kalau bahasa awamnya itu adalah pijit pada daerah dada ya, pijit jantung ya. Seperti pada gambar kita bisa lihat ya. Nanti kita akan memberikan penekanan pada daerah jantung. Tujuannya supaya apa? Supaya tetap terjadi adanya sirkulasi ya. Supaya pasien itu masih ada sirkulasi ya. Kemudian, ini BHD ya. BHD, apa yang dimaksud dengan BHD? BHD adalah rangkaian tindakan medis untuk menyelamatkan korban ya, yang terancam nyawanya atau terancam jiwanya. Dan membutuhkan pertolongan dengan cepat, cermat ya, dan tepat ya, untuk membebaskan jalan napas, kemudian memberikan napas bantuan atau napas buatan, atau kita nanti akan pelajari ada istilahnya airway breathing dan circulation ya. Nah, apa tujuan dari BHD? Yang pertama itu mencegah berhentinya sirkulasi, tadi seperti yang Bapak jelaskan di awal ya. Kemudian memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi. Nanti kita menggunakan alat bantu karena kita nanti posisinya ada di rumah sakit ya. Artinya kita sudah tersedia dengan alat yang cukup memadai dalam memberikan BHD. Oke. Nah, berikutnya kita akan mempelajari teknik ya, atau cara dalam melakukan BHD, atau tadi kita sebut dengan RJP, resusitasi jantung paru ya. Jadi ada 7 langkah dalam melakukan resusitasi jantung paru. Yang pertama, kita akan mengenal istilah yang kita sebut 3A ya. Aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Aman diri artinya kita harus menggunakan APD ya. Jadi pada saat melakukan pertolongan pertama, kita juga harus menggunakan APD sehingga kita juga bisa aman untuk penolong. Kemudian aman lingkungan, kita pastikan lingkungan pada saat kita akan melakukan pertolongan itu dalam kondisi aman. Atau pada saat pasien misalnya tiba-tiba hilang kesadaran, ternyata jatuh dari toilet atau jatuh dari tempat tidur, kita harus pindahkan kepada posisi yang lebih aman. Kemudian di sini setelah kita melakukan yang namanya 3A, sudah kita pastikan semuanya aman, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Yang berikutnya adalah kita melakukan cek respon pasien. Jadi kalau kita cek respon pasien, ini ada 2 cara ya. Yang pertama kita menggunakan verbal ya, artinya kita panggil pasiennya. Pak, 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 atau Bu, Bu, Bu. Jadi tidak ada respon. Kemudian kita dengan sentuhan ya. Contohnya seperti ini, Pak, 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 atau Bu, Bu, Bu. Jika tidak ada respon, kita juga bisa menambahkan ya, memberikan rangsangan nyeri.
Biasanya kalau diberikan rangsangan nyeri, pasien itu akan ada responnya. Apa yang kita berikan? Kita kepalkan tangan seperti ini, kemudian pada bagian tubuh pasien, di bagian dada ya, itu ada namanya tulang sternum di bagian tengah. Nah, kita kepalkan tangan seperti ini, kita tekan pada bagian dadanya. Agak sedikit kencang supaya pasiennya ada respon atau tidak. Ternyata tidak ada respon. Nah, pada saat tidak ada respon, maka langkah berikut yang kita lakukan adalah minta pertolongan. Ya, setelah kita pastikan tidak ada respon, kita minta pertolongan. Tolong, ada pasien tidak sadarkan diri. Nah, nanti pada saat kita minta pertolongan, artinya kita membutuhkan bantuan. Ya. Nah, di sini kalau kita konsepnya di rumah sakit, nanti ada tim khusus ya, yang akan memberikan bantuan untuk kita dalam melakukan RJP atau tindakan emergensi. Kemudian setelah itu, setelah kita minta tolong, kita akan memastikan kondisi pasien yang mengalami henti napas dan henti jantung atau pasiennya tidak sadarkan diri. Yang pertama kita akan lakukan istilahnya itu LLF atau Look, Listen, and Feel ya. Jadi apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah look ya. Kita akan melihat pada bagian dinding dada pasien. Apakah ada pergerakan? Kemudian listen. Kita akan mendengar ya. Ada suara napas tidak? Kemudian feel. Kita akan merasakan. Ada hembusan napas atau tidak? Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, tangan kanan ini di bagian dagu pasien, kemudian tangan sebelah kiri memegang pada bagian kepala, kemudian kita pasiennya diekstensikan, artinya ditengadahkan untuk membuka jalan napas pasien. Kemudian kita turunkan bagian kepala, kemudian bagian mata kita melihat pada bagian dada, kemudian bagian telinga mendengarkan, tadi listen, kemudian feel, kita merasakan apakah ada hembusan nafas. Kemudian setelah dilakukan look, listen, and feel, ternyata tidak ada napas spontan. Maka langkah berikutnya kita akan melakukan yang namanya pemeriksaan nadi karotis ya. Nadi karotis kita bisa raba pada bagian tengah, kemudian geser ke kiri atau ke kanan, raba nadi yang paling besar dan di situ ada denyutannya. Nadi yang paling berdenyut kencang itu namanya nadi karotis. Kita raba nadi karotis pasien. Ternyata setelah kita raba tidak ada denyut nadi. Maka langkah berikutnya adalah kita akan melakukan yang namanya RJP atau melakukan pijit pada jantung. Nah, yang kita lakukan adalah kita harus menentukan yang namanya titik tekan ya. Jadi di mana kita akan melakukan titik penekanan, kita harus tentukan dulu. Jadi di bagian tubuh manusia ini ada namanya tulang sternum ya, tulang tengah. Kemudian di bawah ini namanya PX atau processus xiphoideus. Nah, kita ambil 2-3 jari dari PX. Nah, disinilah titik tekannya. Kalau Bapak boleh tahu, posisi jantung secara anatomi ada di sebelah kiri atau sebelah kanan? Oke, secara anatomi ada di sebelah kiri. Maka 3 jari di atas PX, kita ambil titik tekannya lebih ke sebelah kiri. Di sini adalah titik tekan. Setelah kita tentukan titik tekan, maka langkah berikutnya kita lakukan RJP atau pijit pada jantung. Ya, posisinya di sini kita letakkan tangan kita seperti ini. Nanti kita akan lakukan pijit pada jantung. Ya. Kemudian apa hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan RJP? Jadi itu kita wajib melakukan sebanyak 5 siklus. Ya. Dalam satu siklus kita akan memberikan pijitan atau kompresi. Itu sebanyak 30 kali. Kemudian kita akan memberikan yang namanya ventilasi atau napas buatan. Ya, itu sebanyak 2 kali. Artinya dalam satu siklus perbandingannya 30:2. 30 kompresi, 2 kali ventilasi atau napas buatan. Nah, napas buatan kita akan gunakan yang namanya ambubeg. Ya. Jadi kita akan memberikan napas menggunakan alat bantuan namanya adalah ambubeg ya. Nanti kita akan sambungkan dengan selang oksigen ya. Kemudian kita akan berikan napas buatan. Nah, ini cara pemakaiannya juga jangan sampai salah ya. Kalau ini posisinya terbalik, maka oksigen yang akan kita berikan ke pasien juga tidak
maksimal, bahkan tidak bisa masuk ya. Jadi posisi secara anatomi ini posisinya ini di bagian hidung pasien ya. Nanti kita letakkan seperti ini. Kemudian kita bisa posisikan tangan seperti ini mengunci, kemudian pasiennya diekstensikan. Kemudian kita arahkan ambu bagnya dan kita akan berikan napas buatan. Oke, bisa diperhatikan bagian dadanya akan mengembang. Kalau bagian dadanya mengembang artinya teknik pemberian napas buatan atau napas bantuan ini sudah benar. Oke, itu ya langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam melakukan resusitasi jantung paru. Nah, ini tadi ya. Nah, kedalaman pada saat akan memberikan tekanan atau kompresi itu 5 sampai 6 cm. Nah, Pak, kalau kasusnya pada pasien lansia, ini seperti apa? Nah, kalau pada pasien lansia, tentu kita harus memberikan penekanan dengan hati-hati ya. Jangan sampai kita menciderai pasien. Bahkan pasien bisa mengalami yang namanya fraktur iga ya. Artinya kalau sudah sampai mengalami fraktur iga, kita menambah masalah yang baru untuk pasiennya. Oke, kemudian terakhir ya, komplikasi BHD. Apa saja sih komplikasinya? Jadi kalau kita memberikan kompresi dada, ini tadi ya, bisa mengalami fraktur iga atau sternum. Kemudian juga bisa mengalami yang namanya hematotorak. Kemudian kontusio paru, laserasi hati dan limpa akibat penekanan ya, atau teknik yang salah atau titik tekan yang salah ya. Makanya tadi di langkah pada saat melakukan RJP itu penting dalam melakukan atau menentukan titik tekan, gitu ya. Kemudian napas buatan ya. Di sini komplikasinya akan menyebabkan terjadinya distensi pada daerah lambung ya. Kemudian mengurangi volume paru. Kemudian bisa terjadi alveoli ya. Pecah ya alveoli pada daerah paru. Oke, mungkin itu saja penjelasan Bapak untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Mau bertanya, kapan pemberian resusitasi dihentikan pada saat pemberian bantuan hidup dasar? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Tepuk tangan dulu buat Lia. Oke. Nah, kapan RJP itu harus dihentikan ya? Yang pertama, tadi kita sudah minta bantuan. Artinya sudah ada ahli ya. Ahli medis yang datang membantu kita. Artinya kita tidak melakukan RJP sendiri. Kemudian yang kedua adalah jika sudah ada sirkulasi. Artinya pasiennya sudah sadarkan diri ya, tidak henti napas dan tidak henti jantung. Kemudian yang berikutnya adalah kalau petugas sudah kelelahan ya. Artinya kalau petugas sudah kelelahan juga RJP bisa dihentikan. Dan yang terakhir adalah kalau pasien sudah dinyatakan meninggal. Artinya RJP boleh dihentikan. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin satu lagi? Ya, Helen? Izin Pak, mau bertanya, apakah ada istilah khusus di rumah sakit untuk kondisi gawat darurat ini sendiri? Dan juga hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat memberikan bantuan hidup dasar ini Pak? Oke, pertanyaan bagus juga ya dari Helen ya. Boleh tepuk tangan dulu buat Helen. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya, pada saat kita menghadapi atau ada pasien dalam kondisi gawat darurat di rumah sakit, ini ada tim khususnya. Biasanya ada istilahnya. Di beberapa rumah sakit, bahkan di rumah sakit Indonesia itu sering disebut dengan code blue, ya, kode biru. Ya. Artinya ini ada pasien dalam kondisi gawat darurat. Nah, di rumah sakit itu ada tim khusus code blue. Biasanya yang bertugas adalah perawat yang bekerja di IGD dan perawat dari ICU. Nanti mereka akan pergi kemana titik atau pasien yang sedang mengalami yang namanya code blue. Jadi ada ya di rumah sakit ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi adalah hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan atau memberikan bantuan hidup dasar ya. Jadi tadi pada prinsipnya masih ingat 3A? Masih ingat ya. Yang pertama itu tadi ya 3A, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Kemudian berikutnya pada saat kita memberikan RJP khususnya di dalam atau di ruangan, pasti tempat tidur yang digunakan oleh pasien itu tidak sepenuhnya datar.
Jadi kita harus memberikan RJP itu dalam kondisi datar. Nanti ada namanya LSB ya, atau SSB ya, short spine board. Jadi kita harus meletakkan matras datar supaya kita bisa memberikan RJP kepada pasien. Pak, boleh melakukan RJP di atas tempat tidur? Boleh ya. Jadi prinsipnya RJP itu kita akan mengembalikan yang namanya sirkulasi. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, jika sudah cukup, mungkin itu saja penjelasan Bapak pada sore hari ini. Sebelumnya Bapak mungkin boleh minta satu orang volunteer. Kita akan coba satu kali untuk melakukan RJP. Siapa yang bersedia? Oke, kalau boleh ke depan. Oke, mungkin boleh dibantu volunteer, Pak ini ya, Aurelio ya. Aurelio nanti di bagian atas ya untuk memberikan napas buatan. Oke, tadi kalau kita ingat ada 7 langkah ya. 7 langkah dalam melakukan RJP. Yang pertama adalah 3A, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Sudah terpenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah cek respon pasien. Oke, silahkan Carlo, cek respon pasien. Pak, bisa dengar saya, Pak? Oke, pasiennya tidak ada respon. Langkah berikutnya adalah minta pertolongan. Oke, coba dipraktekkan Carlo. Oke, Kak, tolong Kak, ada pasien yang kesadarkan diri. Oke, setelah minta bantuan kita langsung cek look, listen, and feel ya untuk memeriksa nafas pasien. Oke, coba boleh dilakukan Carlo. Oke, lakukan ekstensi pada pasiennya, kemudian dekatkan pada bagian wajah dan look bagian dada, kemudian listen, apakah ada suara nafas, kemudian feel, rasakan apakah ada hembusan nafas. Ternyata tidak ada. Lanjut ke pemeriksaan nadi karotis. Oke, coba lakukan pemeriksaan nadi karotis. Ternyata tidak teraba nadi karotis. Kita akan melakukan penentuan titik tekan ya. Tadi berapa jari? Ya, 2-3 jari di atas PX atau processus hypoideus ya. Oke, sekarang tentukan PX-nya ada di mana? Oke, ini PX. Oke, hitung 3 jari di atas PX. Oke, sekarang posisinya di sebelah kiri. Sekarang boleh pasang tangannya. Titik tekan sudah ditentukan. Oke, seperti ini. Lurus. Oke, tadi perbandingannya berapa? 30:2 dalam satu siklus. Oke, sekarang Carlo boleh lakukan kompresi sebanyak 30. Nanti Aurelio akan bantu untuk memberikan napas buatan sebanyak 2 kali. Oke, ini yang terakhir adalah sudah 5 siklus. Selanjutnya kita evaluasi ya. Evaluasi mulai dari nadi karotis. Raba nadi karotis. Nadi karotis sudah teraba. Lakukan look, listen, and feel. Sekarang coba lakukan look, listen, and feel. Oke, ternyata sudah ada napas spontan. Langkah berikutnya adalah kita langsung memberikan oksigen dan kita akan transfer pasiennya. Oke, kurang lebih seperti itu. Boleh tepuk tangan dulu buat Carlo dan Aurelio. Oke, terima kasih ya. Boleh silakan duduk. Oke, baik. Mungkin itu saja pertemuan kita pada sesi kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa dicerna dengan baik oleh seluruh mahasiswa ya. Artinya apa yang kita akan pelajari nanti kita akan praktekkan di lab. Nanti akan lebih lanjutnya semuanya akan mempraktekkan di lab. Ini adalah bekal pada saat nanti mahasiswa akan praktek klinik di rumah sakit. Oke, baik, mungkin itu saja pertemuan pada
pagi hari ini Bapak ucapkan selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas perkuliahan berikutnya.